Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas setup database Accurate 5 di manufaktur. Tutorial ini sangat berguna bagi Sobat Accurate yang akan menggunakan Accurate 5 Enterprise atau pabrikasi. Lalu apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, tentu Sobat Accurate harus menginstal Accurate 5-nya ya. Sobat Accurate dapat mendownload aplikasi Accurate 5 Enterprise dari website CPSoft. Sobat Accurate harus mendownload varian Enterprise Edition. Silahkan download yang varian 32 bit ataupun 64 bit. Silahkan disesuaikan dengan tipe prosesor dari masing-masing laptop Sobat Accurate. Setelah mendownload dan menginstal, silahkan Sobat Accurate buka Accurate-nya. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Setelah itu Sobat Accurate silahkan langsung klik di bagian Create New Company untuk membuat database-nya. Kita pilih lokal, kemudian untuk file name-nya silahkan kita beri nama misalkan PT ABC. Kemudian kita klik Create, lalu OK. Kita tunggu, Accurate akan membuatkan database untuk kita. Kita tunggu prosesnya sampai muncul username ataupun user ID dan password. Baik, Accurate sudah berhasil membuat database. Kita tinggal masukkan user ID dan passwordnya adalah supervisor. Di tampilan akan muncul pilihan setup ya. Apakah akan memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sobat Accurate bisa pilih bahasa Inggris ya, kemudian klik next. Kemudian akan muncul pilihan tipe setup yaitu basic setup atau advanced setup. Kita pilih advanced setup ya, karena nanti kita akan menggunakan akun-akun yang sudah kita siapkan. Nah, selain pilihan setup tadi, kita juga perlu menyiapkan untuk file Excel-nya ya. File Excel-nya kita harus siapkan yaitu ada chart of account. Yang berwarna merah ini kurang lebih adalah sedikit tipe akun ataupun akun-akun yang membedakan nanti ya dengan database pada umumnya ya, karena di sini kita nanti akan ada pemisahan untuk persediaan seperti raw material, subsidiary, WIP dan juga finished good. Termasuk juga di akun sales, kemudian akun sales return, sales discount dan juga COGS-nya. Salah satu perbedaan lagi yaitu akun variance ya. Akun ini nanti akan menampung selisih antara standard cost dan juga actual cost. Baik, kembali lagi ke tampilan Accurate-nya, kemudian kita klik next. Untuk currency kita isi IDR, rate-nya 1, negara Indonesia, simbolnya adalah RP ya, atau boleh juga diisi IDR. Selanjutnya kita klik next, kemudian untuk company name kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Saya isi PT ABC saja. Untuk address-nya saya isi Jakarta ya. Untuk start date-nya saya isi 31 Desember 2020. Jadi start date ini Sobat Accurate harus isi tanggal akhir bulan ya, dari periode sebelum kita mulai. Misalkan kalau kita ingin mulai 1 Januari 2021, maka start date-nya kita isi 31 Desember 2020. Untuk fiscal year-nya saya isi 20 ya, menyesuaikan dengan tanggal atau tahun di start date. Kita klik next. Nah, di bagian company tax information ini kita bisa skip dulu, nanti kita bisa lengkapi di kemudian hari ya. Kita klik next lagi. Nah, di sini di bagian chart of account kita hapus akun-akun bawaan dari Accurate. Jadi ini akun-akun yang muncul pada saat kita membuat currency atau mata uang IDR tadi. Nah, kita hapus satu persatu karena kita akan menggunakan akun yang sudah kita siapkan. Oke, kita hapus. Di sini kita belum ada ya fasilitas untuk menghapus secara keseluruhan, jadi kita harus hapus satu persatu. Lanjut sampai ke realize dan yang terakhir adalah unrealized. Setelah itu kita di bagian opening balance equity, kita pilih opening balance equity, kemudian kita klik here to import from file. Kita ambil file chart of account-nya, kita pilih file of type-nya adalah XLS, lalu kita ambil table 1 chart of account, kita ekstrak data, kita klik kanan delete di baris pertama dari available source ya, atau source datanya.
karena itu adalah judul kolom dan itu tidak kita import. Nah, selanjutnya kita mapping untuk account number ke account number, account name ke account name, kemudian opening balance ke opening balance, lalu account type ke account type. Nah, di sini Sobat Accurate jangan sampai salah mapping, karena dampaknya bisa fatal ya kalau kita salah mapping untuk tipe account ya. Jadi Sobat Accurate harus teliti untuk memetakannya ya. Kita lanjut, fix asset ke fix asset, kemudian akumulasi ke akumulasi, account payable ke account payable, other current liability ke other current liability. Terus kita scroll ke bawah karena masih banyak lagi di bawah. Long term ke long term liability, equity ke equity, revenue ke revenue, COGS ke COGS, ya, expense ke expense. Kemudian masih ada other income ke other income, other expense ke other expense. Kita klik OK. Terakhir adalah parent account ya. Kita pilih juga ke parent account ya. Parent account ini untuk induk akun. Selanjutnya kita klik import. Kita tunggu proses importnya sampai selesai. Nah, di sini muncul 74 record terimport. Kita klik OK, lalu klik next. Nah, di currency default account kita tinggal lengkapi untuk currency-nya, yaitu untuk advance sales ke advance sales, advance purchase ke advance purchase, sales discount ke sales discount invoice, realized gain or loss ke realized gain or loss, unrealized ke unrealized gain or loss. Kemudian kita klik next. Di bagian other list kita perlu cek, jadi kita harus memastikan terminnya ini di customer dan juga di vendor ada termin apa saja. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini di customer COD, kemudian di vendor juga COD. Jadi kita cukup membuat satu termin saja, yaitu COD ya. Caranya kita isi 0 di bagian discount persen, discount days, dan net due in-nya. Nah, otomatis Accurate akan membuat untuk namanya adalah COD. Nah, untuk taxes kita juga perlu lihat ya di barang, customer, dan juga vendor. Ya, di sana kita ada apa saja? Kita ada kode T atau PPN-nya adalah kodenya T ya, huruf Tango. Di sini vendor juga T, item juga kita lihat di sini kodenya T. Jadi kita cukup membuat satu kode pajak yaitu huruf T, namanya PPN, description PPN, rate-nya 10%, sales tax-nya ke VAT out, kemudian purchase tax-nya ke VAT in. Setelah itu kita klik next, masuk ke bagian customer type and shipment. Nah, di sini kita buat saja untuk customer type-nya adalah general. Shipment method kita skip saja karena kita tidak membuat tipe shipment ya atau pengiriman. Kalau Sobat Accurate ingin membuat, silahkan bisa klik add. Kita klik next, kemudian kita masuk ke customer ya. Kita import data customer kita dengan cara menekan tombol klik here to import from file. Kemudian kita ambil file customer ya. Kita klik extract data, klik kanan delete di baris pertama, kemudian kita mapping seperti biasa ya ke customer number ke customer number, customer name ke customer name, termin ke termin, kemudian mappingkan COD ke COD ya. Kemudian opening balance ke opening balance, invoice number ke invoice number ya. Kemudian as of balance kita ke as of balance, first tag kita ke first tax ya. Kemudian mappingkan untuk kode T-nya ke PPN. Kita scroll ke bawah, ada customer type, kita pilih customer type. Nah, untuk general kita mappingkan ke general juga. Selanjutnya kita klik import data. Baik, 4 record terimport, kita klik OK, kemudian lanjut untuk mengimpor vendor ya. Kita klik here to import from file, kemudian kita ambil file Excel-nya. Ya, di sini kita ambil vendor, kemudian kita klik extract data. Seperti biasa kita hapus baris pertama, kemudian kita mappingkan vendor number ke vendor number, vendor name ke vendor name, termin ke termin, lalu mappingkan COD ke COD,
Opening balance ke opening balance, invoice number ke invoice number OB, kemudian as of balance, lalu first tax ya. Nah, untuk kode T kita mappingkan ke PPN, kemudian kita klik import data. Nah, ada 3 record berhasil terimport, kita klik OK, kemudian kita klik next. Nah, untuk project dan departemen kita skip saja karena kita fokus untuk setup manufacture ya. Kita skip, langsung kita klik next. Kita masuk ke inventory. Nah, untuk warehouse silahkan Sobat Accurate bisa isi dengan nama gudang yang dibutuhkan. Di sini saya buat center saja, cukup 1. Item kategoris juga jika ada silahkan Sobat Accurate bisa buat. Saya skip saja karena tidak membuat pemisahan untuk item kategorisnya. Kita klik next, masuk ke item default account. Nah, item default account ini kita setting saja ke inventory finish good ya. Jadi kita set saja, pilih ke salah satu tipe untuk barang ya, misalkan finish good. Nah, saya pilih inventory finish good, salesnya juga otomatis ke sales finish good ya. Jadi kita jangan acak-acakan inventory-nya finish good tapi salesnya misalkan raw material gitu ya. Kita buat semua seragam. Kemudian sales return-nya ke sales return finish good. Untuk item sales discount-nya sales discount finish good. Good in transit ke good in transit. COGS ke COGS finish good, kemudian purchase return ke inventory finish good, lalu expense account-nya ke other expense, unbilled goods-nya saya setting ke unbilled goods. Kemudian kita klik next. Masuk ke tab production default account. Nah, ini penting sekali ya untuk Sobat Accurate setting ya. Di sini ada work in process inventory. Ini adalah akun yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari proses produksi yang masih berjalan. Jadi ini istilahnya seperti akun penampung sementara sebelum di finishing ya. Kita sudah siapkan akunnya yaitu WIP inventory. Variance kita pilih variance. Variance ini adalah nilai yang akan menampung selisih antara standard cost dan actual cost. Kemudian expense account-nya kita define saja misalkan ke wages expense ya. Selanjutnya kita next, kemudian masuk ke costing method. Silahkan Sobat Accurate pilih salah satu, average atau FIFO ya. Sobat Accurate tentukan, dan ini kalau sudah ditentukan tidak bisa diubah lagi, jadi perlu dipikirkan dengan matang-matang. Oke, kita klik next, lalu masuk ke item ya. Di sini kita import untuk barang-barangnya. Kita klik here to import from file, lalu ambil file Excel untuk data barang ya, atau inventory. Kita klik extract, kemudian klik kanan delete di baris pertama. Selanjutnya mappingkan item number ke item number, kemudian item description ke item description, item type ke item type. Nah, inventory part kita definisikan ke inventory part, inventory part type ke inventory part type. Nah, ini yang sedikit membedakan antara enterprise dengan varian standar atau deluxe. Jadi selain ada pemisahan di tipe barang yaitu ada inventory part, non inventory part dan lain sebagainya, di sini juga untuk tipe inventory part ada turunannya lagi ya. Contohnya di sini di inventory part ada raw material, ada pemisahan lagi, kemudian ada subsidiary material, ada WIP material, ada finish good, dan ada other material ya. Kita klik OK, kemudian lanjut ke quantity, kita definisikan ke quantity, total cost ke total cost, unit 1 ke unit 1. Kita scroll ke bawah, masih banyak. Definisi harga jual 1 kita mappingkan juga ke harga jual 1. As of kita ke as of, kemudian sales tax code ke sales tax code, lalu kita mapping ke PPN. Purchase tax code juga kita setting ke purchase tax code, kemudian pilih PPN. Scroll lagi ke bawah, lanjut ke inventory account. Inventory account atau expense account, nah kita definisikan ya, jangan sampai salah di sini karena kalau salah nanti jurnalnya juga akan salah. Ini inventory raw material ke inventory raw material, subsidiary ke subsidiary, kemudian WIP ke WIP, lalu finish good ke finish good. Terakhir adalah untuk yang inventory other material. Sobat Accurate juga tidak perlu khawatir, kita nanti akan share untuk file Excel-nya di link deskripsi. Jadi Sobat Accurate bisa simulasikan menggunakan Excel yang nanti kita share ya di link deskripsi. Oke, sales account ke sales account, kemudian kita setting
untuk sales raw material, kemudian sales subsidiary, kemudian sales WIP, kemudian ada sales finished good, terakhir adalah sales other material. Kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya adalah sales return account ya. Kita mappingkan ke sales return account. Di sini ada akunnya 42 ya. Sales return raw material. Kemudian ada sales return subsidiary, ada sales return WIP, kemudian ada sales return untuk finish good, dan yang terakhir adalah sales return untuk other material ya. Kita klik OK. Kemudian ada item sales discount ya. Item sales discount juga kita perlu mappingkan di sini 43 ya, sales discount raw material, kemudian ada sales discount subsidiary, ada sales discount WIP, ada sales discount untuk finish good, terakhir adalah sales discount untuk other material. Berikutnya ada COGS. Kita lihat COGS account, kita mapping ya, kepala 5, cost of goods sold material, kemudian ada cost of goods sold subsidiary, ada cost of goods sold WIP, kemudian ada cost of goods sold untuk finish good, dan yang terakhir adalah cost of goods sold untuk other material. Kita klik OK, lalu masuk ke purchase return account ya. Ini sama ya seperti akun di inventory accountnya ya. Kita pilih raw material, subsidiary, kemudian WIP, lalu finish good, terakhir adalah other material. Kita scroll lagi ke bawah, masih ada 2 lagi. Untuk unbilled goods, kita pilih ke unbilled goods ya. Unbilled goods account, kita mapping ke 23. Oke, unbilled goods. Kemudian good in transit, kita setting juga ke good in transit. Oke, 1201 ya. Kita klik OK. Oke, sobat accurate, pastikan semua sudah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian kita klik import data. Ya, accurate akan memproses untuk mengimpor, dan di sini masuk ya 12 record terimport. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini masuk ya untuk master barangnya. Nah, di sini kita informasikan juga bahwa untuk simulasi enterprise ini kita menggunakan simulasi contoh pabrik roti ya. Jadi kita bidang usahanya membuat roti.